Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman warhamna wa faqihna fid-din. Ikhwati wa akhwati fillah, jemaah masjid Darus Jemaah Masjid Al-Husna yang semoga dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, puji syukur kita persembahkan panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita puji Allah atas segala nama dan sifatnya yang maha sempurna. Kita bersyukur kepadanya atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, ya, terutama nikmat yang istimewa, nikmat yang sangat mahal, yaitu nikmat hidayah, nikmat untuk masih bisa berislam dan beriman sampai detik ini. Karena kita tahu bahwasanya iman itu adalah kunci segala kebaikan, ya, iman itu adalah kunci kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih tanamkan Islam itu dalam hati kita, dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah tidak mencabut Islam itu sampai akhir hayat kita. Kemudian salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkannya kepada suri tauladan kita, manusia terbaik yang pernah ada di muka bumi ini, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat salam tersebut juga Allah limpahkan kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa berjuang berusaha untuk berdiri berjalan di atas sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman nanti. Jamaah rahimahumullah, kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, sebab-sebab yang seseorang ketika mengerjakan hal-hal yang disebutkan di sini bisa mengeluarkannya dari Islam, mau ataupun tidak mau. Ya, hal-hal inilah yang dikatakan sebagai nawaqid, dosa-dosa yang ketika dilakukan seseorang akan hilang status keislamannya. Sehingga perlu kita pelajari dan kita waspada dari dosa-dosa berikut ini. Dosa pertama sudah kita bahas pada pekan yang lalu, yaitu dosa apa? Kesyirikan. Dosa tak terampuni. Karena apa? Karena telah memberikan sesuatu yang merupakan hak kekhususan Allah Subhanahu wa taala, yang harusnya itu hanya milik Allah. Lalu kita dengan kurang ajarnya memberikan hak tersebut kepada makhluknya. Sehingga itulah yang membuat Allah Subhanahu wa taala menjadikan dosa syirik itu dosa yang tak termaafkan. Ya, dosa yang tak termaafkan. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik kalau seandainya seorang itu meninggal tanpa taubat. Sampai akhir hayatnya dia tidak mau masuk Islam. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosanya. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa taala sendiri. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Adapun dosa-dosa yang derajatnya di bawah syirik bisa saja Allah ampuni walaupun orangnya tidak bertaubat, bagi siapa yang Allah kehendaki. Mungkin ada amalannya yang membanggakan, mungkin ada amalannya yang Allah ridhai sehingga mengalahkan dosa-dosa yang dia lakukan, memberatkan timbangan kebaikannya.
Ya, adapun orang yang melakukan kesyirikan, yang tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tujuan dia ada di muka bumi ini. Kalau bukan karena tauhid, kita tidak ada di muka bumi ini. Ya, kalau sebaik apapun dia di kehidupan dunia, sebanyak apapun baksosnya, sebanyak apapun sumbangan yang dia berikan untuk membantu orang-orang fakir miskin misalkan, untuk membangun negara misalkan, maka semuanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi tentu kebaikan itu akan tetap dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? Di dunia. Karena Allah Maha Adil, tidak ada satu kebaikan pun kecuali dibalas oleh Allah. Cuma kalau harapan yang balasan di akhirat tidak akan ada. Kadang ada syubhat, orang-orang mengatakan kan Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Masa mungkin Allah tidak memasukkan orang yang berbuat baik selama hidupnya, tapi Allah tidak masukkan dia ke surga padahal dia orang baik, padahal dia orang yang sudah banyak menyumbang. Maka kita katakan Allah memang Maha Pengampun, tapi kita harus tahu bahwasanya Allah itu Maha Adil. Allah itu Maha Adil. Dan kebayang oleh kita bagaimana Nabi SAW dulu berjuang memperjuangkan Islamnya, menegakkan kalimat Allah, memperjuangkan agar manusia mentauhidkan Allah dan hanya beribadah kepada Allah selama berapa tahun? 23 tahun. Di Makkah berapa tahun? 13 tahun. Dan itu beliau tersiksa. Ketika sholat dicekik lehernya, ketika sujud diletakkan jeroan mentah di atas punggungnya, sahabat-sahabatnya dibunuh dan sebagainya. Ternyata nanti ketika di surga sebelahnya Abu Jahal. Gimana rasanya? Ya, ini beliau berjuang ya, 23 tahun berjuang, disiksa dan sebagainya, merasakan hal-hal tersebut demi memperjuangkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketika di surga sebelahnya ada Abu Jahal dan Lahab. Terus perjuangan selama ini untuk apa? Kenapa Allah minta kita berjuang mentauhidkan Allah? Ternyata orang yang tidak bertauhid pun ada bersama kita di surga. Yakin Allah. Dan itu mustahil Allah punya sifat seperti itu. Allah tidak ada keadilan. Maka Allah Maha Pemaaf, ya, tapi ingat Allah itu pemaafnya sempurna. Bagi orang yang minta maaf, Allah maafkan. Bagi orang yang mencari ampunan Allah, Allah ampuni. Tapi selama hidupnya tidak pernah minta ampun sama Allah. Untuk apa dia ampun? Selama hidupnya dia tidak pernah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dan di pembatal kedua ini itu kata pertama ya, bahwa saya kesyirikan itu pembatal Islam yang pertama bisa menyebabkan seorang keluar dari Islam. Pembatal yang kedua masih cabang dari pembatal yang pertama. Ya. Dan beliau bahas lagi, dan kita sudah singgung juga di pembahasan kemarin sebenarnya. Tapi beliau lebih membahas lagi di sini karena apa? Karena banyak orang yang tidak menyadari dosa itu. Ya, dia masuk dari cabang kesyirikan, dia masuk kesyirikan sebenarnya. Akan tetapi banyak orang yang tidak sadar bahwasanya ini adalah syirik. Dan banyak dilakukan di masa beliau, termasuk masa kita sekarang. Karena kita sama Syekh Adzan ini tidak jauh. Ya. Jadi pembahasan ini diulang karena tujuannya banyak dilakukan dan orang tidak sadar. Apa itu? Beliau berkata rahimahullah, pembatal kedua. Wa man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'il yad'uhu. Orang yang menjadikan antara dirinya dan Allah itu perantara tengah-tengah. Jadi menjadikan sesuatu sebagai perantara antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Ngapain? Yad'uhu. Berdoa minta sama perantaranya. Ya, wa yas'aluhu, meminta kepada perantaranya, berdoa meminta asy-syafa'ah, minta syafaat sama perantara itu. Ya, wa yatawakkalu alaihim, tawakalnya, bersandarnya, dia serahkan urusannya bukan kepada Allah tapi kepada perantara itu. Kafara ijma'an, maka secara kesepakatan ulama, para ulama semuanya sepakat dari dulu
bahwasanya orang itu keluar dari Islam. Ya, bahwasanya orang tersebut keluar dari Islam. Apa maksud Syekh di sini menjadikan perantara? Ya. Kalau seandainya maksudnya menjadikan sesuatu atau seseorang perantara antara diri kita dan Allah, maksudnya adalah kita tidak bisa langsung mengetahui syariat Allah kecuali ada perantara antara kita dan Allah. Itu benar. Tidak mungkin kita bisa langsung tahu apa yang Allah wajibkan, apa yang Allah haramkan kecuali ada perantara. Karena kita tidak bisa ngomong sama Allah. Dan Allah tidak berbicara di dunia ini kepada semua manusia. Ya. Akan tetapi di situ ada perantara. Siapa perantaranya? Siapa perantaranya? Siapa perantara antara kita dan Allah? Nabi Muhammad SAW. Lagu ini enggak. Dan perantara antara Nabi dan Allah siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Kalau keyakinan kita seperti itu benar. Malahan kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya dia langsung dapat ilmu dari Allah, berguru langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti agamanya masalah. Ilmu laduni. Ya, boleh ya ngomong itu langsung boleh. Ilmu laduni, ilmu yang langsung didapatkan dari Allah. Haddatsani Rabbi. Gitu. Haddatsa qalbi an Rabbi. Haddatsani qalbi an Rabbi. Hatiku memberitahu sebuah perkataan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Masalah. Makanya banyak jadi nabi. Karena yang langsung dapat wahyu dari Allah itu siapa? Para nabi. Yang diajak ngomong langsung sama Allah itu cuma Nabi Musa. Nabi Muhammad SAW diajak bicara langsung oleh Allah cuma ketika Isra Mi'raj. Selebihnya enggak. Itu perantara Jibril. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam langsung dari wahyu, tidak tanpa perantara malaikat Jibril. Sehingga diistilahkan Nabi Musa itu kalimullah, orang yang bicara langsung dengan Allah. Ternyata zaman sekarang ada spesial lagi Nabi Musa. Ya, ternyata Nabi Musa tidak terlalu istimewa. Digelari kalimullah sebagai orang yang bicara sama Allah. Ternyata banyak orang yang langsung bicara sama Allah sekarang. Masya Allah. Lebih pun lagi dari Nabi. Maka kita butuh perantara, benar di sini. Tidak ada masalah. Kita harus menjadikan seseorang sebagai perantara antara kita dan Allah dalam mengambil ilmu syar'i. Benar. Kita sekarang pun langsung ketemu Nabi ada perantara, gitu. Para ulama kita berperantara kita. Ilmu kita ambil dari situ. Cuma kalau masalahnya yang dibahas adalah kita butuh perantara antara kita dan Allah untuk apa? Untuk kita berdoa, untuk kita meminta. Jadi jangan doa langsung sama Allah, tapi doanya sama wali fulan dan wali fulan. Ya wali fulan, jodoh agak sulit hari ini Pak. Ya, perempuan banyak, cuma yang mau itu yang tidak ada Pak. Ya Syekh fulan, mudahkanlah jodohku, mudahkanlah jodohku. Ada hak gak si penghuni kubur untuk memudahkan jodoh? Tidak bisa, gimana dimudahkan jodoh? Dia udah beda alam. Dicari pula nanti jodohnya di alam yang lain beda. Bingung pula kita. Agak beda alamnya ini. Dia minta jadikan seseorang di alam dunia gitu. Sedangkan yang mencarikan di alam barzakh. Bingung lagi. Minta rezeki, ya kerjaan ada sulit hari ini, jualan worcos, ya. Dan mulai rugi kita ini, ya Syekh fulan, ya wali fulan, dia bilang, atau melancarkan rezeki saya ini. Minta dia penghuni kubur. Penghuni kubur itu nggak beda. Kalau seandainya benar orang-orang itu sudah adalah benar orang soleh yang dekat sama Allah, mereka sudah dari dia hidupnya di sana. Dari mana? Jangan direpotkan lagi. Udah di dunia mereka direpotkan, udah meninggal ngasih juga dia minta. Ya. Kalau seandainya ternyata keliru ini bukan orang soleh, kenapa kita minta itu? Siapa yang menjamin orang itu pasti soleh?
Tidak tahu kita. Gitu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ud'uuni astajib lakum. Berdoa langsung kepada aku pasti aku kabul. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau seandainya ada hamba-Ku bertanya kepadamu ya Muhammad tentangku, katakan aku maha dekat. Maha dekat dalam artian apa? Uji da'wat da'i. Aku pasti akan mengabulkan doa. Apa syaratnya? Idza da'an. Kalau dia doa langsung sama Allah, Allah doa langsung. Kita malah nyari doa sama yang lain. Itu hak Allah. Itu hak Allah. Kita doa itu hak Allah. Harusnya dipersembahkan hanya kepada Allah. Tapi kita minta sama manusia yang sudah meninggal. Dia hidup saja tak bisa mengabulkan doa. Sudah meninggal kita doa. Gimana mengabulkan? Islam itu adalah agama yang menjawab berpikir. Islam itu bukan sekedar doktrin yang penting anu taat diri, enggak. Logika logis. Tidak pernah Allah menyuruh kita minta sama lain, tidak pernah. Minta sama bantuan atau pertolongan dalam bidang kali. Ya, minta kepada bintang-bintang meninggal. Langsung doa sama Allah. Jadi Islam itu agama yang memudahkan komunikasi antara hamba dan Tuhannya, kan? Ketika sholat kita minta langsung sama siapa? Allah. Kenapa ketika di luar sholat kita minta sama yang lain? Kenapa? Apa bedanya? Gitu. Ya, maka seharusnya kita pikirkan. Ada memang syubhat-syubhat atau kerancuan-kerancuan yang ditebarkan oleh orang-orang zaman sekarang ini untuk melegalkan perbuatan ini. Jadi sesuatu yang awalnya mudah jadi sulit. Jadi memang masalah bisa mudah kenapa dipersulit itu tidak hanya kaidah orang dunia, orang-orang agamawan, tokoh-tokoh agama pun memakai kaidah yang sama. Hamba itu mudah komunikasi dengan Allah. Kita sholat itu mudah komunikasi sama Allah. Disebut sulit-sulit. Ya, doa jangan langsung sama Allah. Ya, doa sama Tuhan. Yang awalnya gratis jadi berbayar. Awalnya gratis. Dia dari rumah dia ada masalah, doa langsung di situ. Gratis dan gratis. Orang punya uang dan punya uang bisa. Kita jauh-jauh. Tidak perlu sewa bis. Jauh-jauh ke negeri ini, jauh-jauh ke kota itu, gitu ya. Akhirnya di situ pun ditagih uang. Sudah rasa dapat uang pula, bayar uang kita di rumah gratis. Di masjid dekat rumah nggak ada, masjid dekat rumah Allah itu. Jauh-jauh ke rumahnya mayit, rumahnya jenazah, jauh-jauh kuburan. Rumah Allah sudah dekat sana. Dia tinggalkan rumah Allah untuk doa di kuburannya. Bahkan Nabi SAW dalam sebuah hadis bilang apa? La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Fa inna syaitana yanfidu minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Syaitan itu dari rumah-rumah yang dibacakan dalamnya surat Al-Baqarah. Di awal Nabi bilang apa? Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kuburan itu bukan tempat ngaji. Jadi jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kalian tidak ngaji di kuburan, dan ngaji mulai di rumah. Gitu. Rumah itu ngaji, baca surat Al-Baqarah biar setannya kabur, kata Nabi. Gitu. Ya. Nabi nyuruh rumah kita jangan jadikan seperti kuburan. Nah ini benar-benar pergi kuburan. Ini rumahnya jangan jadi kuburan. Ini malah benar pergi kuburan. Gitu. Gimana logikanya? Gitu. Kenapa? Ya. Itu orang yang fitrahnya selalu heran gitu loh. Kok sulit? Sama seperti agama lain. Misalkan agama orang-orang Nasrani misalkan, ketika pengakuan dosa, kemana mereka pergi? Pastor mereka. Lah pastor itu juga buat dosa. Ngadunya sama pendosa juga. Terus kalau pastornya bilang nggak dosa digabungkan. Nah pastornya dosanya siapa yang ini? Kemana dia ngadu? Gak jauh lagi, tinggi lagi ke pimpinannya. Kalau pimpinannya buat dosa siapa? Nah manusia.
Gitu. Jadi suatu hal yang sulit, yang mudah, kan tak sama Tuhannya. Nggak boleh kata jauh-jauh ada perantara. Jadi sulit. Tapi memang itu ada syaitan menghembuskan, ya, dan membuat ada kerancuan kita dalam beragama sehingga kita menyulitkan kita sebagai orang yang ingin mentauhidkan Allah dengan mudah. Apa kerancuan pertama yang mereka letakkan? Mereka mengatakan kita doa itu bukan doa sama dia sebenarnya, tapi menjadikan dia wasilah, perantara. Ya, perantara. Kita sampaikan ke dia nih, ya Syekh Fulan, jodoh sulit, rezeki seret. Ya, saya besok mau ujian. Kalau seandainya saya lulus wahai wali, wahai Syekh Fulan, nanti saya datang lagi bulan. Bernadar ya bukan untuk Allah, untuk wali bulan. Saya serahkan urusan saya kepada Anda. Ya, saya besok mau nikah, tolong mudah, langgeng dan sebagainya. Baik, itu tujuannya untuk apa? Untuk dia sampaikan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasilah, perantara antara kita dan Allah. Kita tidak ada keyakinan bahwasanya orang ini bisa memberikan rezeki, tidak, manusia biasa. Kita tidak meyakini bahwasanya dia menciptakan kita, tidak. Kalau orang-orang musyrik dulu yang jadi lawannya Nabi dulu, itu mereka berkeyakinan bahwasanya kubu berhala-berhala itu bisa mendatangkan masalah dan mudarat. Kalau kita tidak, cuma perantara saja. Lalu menggunakan ayat Allah berfirman, "Ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasiilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzab." Ya, jadi dari dulu itu semuanya berdalil dengan Tuhan. Ya, semuanya berdalil dengan Al-Quran untuk menebarkan syubhat, karena kalau seandainya dalilnya bukan Quran, ada yang percaya. Maka mending pakai Al-Quran, dicari-cari dalilnya. Itu dalam surah Al-Isra ayat 57. Allah mengatakan, ya, mereka yang menyembah itu mencari ilaruhul wasilah, mencari wasilah untuk Rabb mereka, menuju Rabb mereka. Nah, Allah nyuruh kita nyari apa? Wasilah. Oke, dan sampai sini kita sepakat. Terus kemudian mereka tafsirkan wasilah, saya tanya sendiri. Saya tanya Dewi, apa wasilah itu? Anak ini wasilah kita. Allah nyuruh kita jadi wasilah. Wasilah siapa wasilahnya? Wali. Bisa tafsir sendiri. Dan itu bertentangan dengan tafsir-tafsir para ulama tafsir dari dulu. Para ulama tafsir semuanya menafsirkan wasilah maksud itu adalah amal ibadah. Kecintaan Allah, ridha Allah. Bagaimana agar kita bisa dekat sama Allah? Cari wasilah dan apa? Beribadah kepada Allah sampai Allah ridha sama kita. Itu cara kita mendekat kepada Allah. Bukan cari wasilah pamer. Cari orang-orang yang bisa menyelamatkan kita di sisi Allah, tidak. Kita dulu yang dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata para ulama tafsir. Tafsir sembarang kita harus lihat apa kata para ulama dulu. Nah, dan juga maksud ayat di situ sebenarnya kata para ulama, ulaika alladziina yad'uun. Allah ingin menjelaskan, kan ada orang-orang saleh yang disembah, ada malaikat-malaikat yang disembah, bahkan ada jin-jin yang disembah. Allah ingin menjelaskan, ulaika alladziina yad'uun, maksud di situ adalah mereka-mereka yang disembah itu maksudnya orang-orang yang dulunya mereka sembah itu. Dulunya mereka adalah yang yabtaghuuna ila rabbihimul wasilah, adalah orang-orang yang mencari wasilah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuhum aqrab, siapa yang bisa lebih dekat kepada Allah. Wa yarjuna rahmatahu, mengharapkan rahmat Allah dan takut sama azab. Allah ingin menyindir orang-orang yang menyembah ini. Kenapa? Orang-orang yang kalian sembah itu dulunya semasa hidup mereka itu beribadah tulus ikhlas hanya kepada Allah. Kenapa setelah meninggal kalian jadikan mereka sebagai saingan Allah? Dulu mereka ketika hidupnya kepada Allah, tanpa jadi perantara manusia. Tapi kalian malah menyembah mereka. Allah ingin tegur itu. Maka orang ulama ada yang mengatakan maksudnya
adalah para rasul, Nabi Isa misalnya, disembah. Padahal Nabi Isa sama sahabatnya nyembah Allah. Nabi Isa juga bermati. Kemudian maksudnya para ulama juga mengatakan jin-jin yang disembah. Ini jin-jinnya disembah. Penghuni ini, penghuni itu disembelihkan. Sapi, kambing, ya, ingin pembangunan ini, pembangunan itu, jangan diganggu, tolong. Kita tolong juga sama jin. Ya, dia sembahkan kepala, kerbau kepala, kambing gitu. Kalau jin yang suka paha ya, dia bawa, kalau kepala gitu. Ya, Allah yang menegur, kata para ulama. Ternyata jin-jin itu mereka akhirnya bertaubat, lalu nyembah Allah. Allah yang jelaskan itu, mereka masuk Islam akhirnya jin-jin ini. Tapi apa? Tradisi itu tetap diteruskan. Jin yang mereka sembah malah nyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang Allah jelaskan. Itu yang Allah jelaskan. Jadi dalilnya tidak pas, tidak contoh. Nah. Kemudian ada juga dia buat syubhat yang kedua, keraguan yang kedua, alasan-alasan yang dibikin biar orang datang ke kuburan juga atau berdoa di kuburan. Alasannya apa? Mereka mengatakan kita ini ingin mengagungkan Allah. Allah itu terlalu agung, Allah itu terlalu suci. Untuk kita sang pendosa ini datang langsung menghadapnya. Keren. Benar. Kayak kita siapa sih rakyat jelata tiba-tiba mau ngomong sama presiden kan atau gitu. Harus perantara gitu. Sampaikan ke orang yang dekat sama presidennya. Tolong sampaikan ini Mas. Sampaikan aja langsung. Saya masalahnya. Dan dia juga mencari-cari siapa tujuannya bahwa agar lebih dikabulkan. Kita langsung presiden lewat kita stop mobilnya. Kita minta duit diangkat kopassus. Sama presidennya dilarang kita tuh. Tidak boleh mendekat sama presiden, ngomong langsung juga nggak didengar sama presiden gitu. Tapi kalau yang ngomong adalah partai A, partai B, partai C yang dulunya mendukung presiden, tentu didengar sama presiden. Jadi tidak pantas kita ngomong. Kita siapa? Dan bakal didengar kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita katakan ini bukan mengagungkan Allah, bukan menyucikan Allah, malah menghinakan Allah. Kenapa? Karena kita menyamakan Allah sama manusia. Kita samakan Allah sama presiden, kita samakan Allah dengan para raja. Itu yang pertama. Yang kedua, presiden itu dia mendengarkan kata orang-orang sebelahnya. Kenapa? Karena takut. Ini dulu dukung saya, ini dulu balas ini. Dia butuh menteri. Kalau seandainya menteri ini tidak didengarkan, kalau seandainya partai A, partai B tidak didengarkan, takutnya apa? Besok dia dilengsarkan. Itu takutnya sehingga apa? Didengarkan perkataan orang ini, karena apa? Segan sama orang itu. Nah, apakah Allah segan sama para orang? Nah, Allah segan. Allah yang tidak semuanya, tidak ada. Dan Allah merasa takut Allah nanti dilengsarkan dan kekuasaan. Tidak mungkin ada orang bisa melengsarkan Allah. Siapa yang atur Allah? Tidak ada orang bisa atur Allah. Kenapa kita butuh perantara? Allah tidak akan mendengarkan juga syafaatnya. Maka syafaat itu harus kita sadari. Syafaat itu ada dua syarat. Yang pertama siapa? Yang pertama apa syaratnya? Yang pertama adalah Allah izinkan orang itu ngasih syafaat. Tidak sembarangan orang-orang tiba-tiba ngasih syafaat, wali bulan ngasih syafaat. Tidak, Allah izinkan dan dia ngasih syafaat. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, Allah ridho sama yang dikasih syafaat. Allah ridho sama yang dikasih syafaat. Kamu nggak bisa. Kita contohkan kemarin Nabi Muhammad SAW ngasih syafaat kepada Muhammad. Ingin ya Nabi Muhammad SAW dihapuskan dosanya, semua dosa Muhammad dimasukkan ke surga. Yang ngasih syafaat siapa? Nabi Muhammad SAW. Orang diizinkan tak boleh ngasih syafaat. Diizinkan, boleh orang yang termasuk diizinkan ngasih syafaat. Tapi orang yang diberi syafaat diridhoi Allah atau tidak? Abu Thalib dan Allah itu dapat syafaat masuk surga. Walaupun sebaik apa perjuangannya, tapi tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan itu. Jadi apa gunanya dia wali fulan kasih syafaat dan dia wali fulan kasih syafaat dan minta sama Allah, ya Allah,
izinkan aku mendapatkan syafaat dari baginda Nabi SAW. Kita berharap sama Allah, semoga nanti di akhirat Allah izinkan kita dapat syafaat Nabi. Ya Allah, syafi'ni fi Muhammad SAW. Ya Allah, berikan aku syafaat, izinkan aku dapat syafaat dari Nabi SAW. Itu kita doanya. Kita sama Allah. Allah yang soalnya semuanya di tangan Allah. Kalau Allah dari tahu sama orang ini, Nabi pun sekalipun tidak bisa ngasih syafaat apa? Tidak bisa. Bahkan Jibril sekalipun nanti jawab tidak bisa. Itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa kita diatur, tidak bisa Allah diatur. Sehingga aku mau syafaat seperti itu. Allah bukan seperti manusia. Kurang ajar kita menyamakan Allah dengan manusia. Allah tidak ada segan-segan dalam manusia. Tidak ada yang bisa ngatur Allah. Nah, baik. Ya kalau saya ketika kita berdoa seperti itu, kita sama kita dapat juga kita dapat apa yang kita harapkan. Nah, kemudian ada juga orang-orang yang tidak berdoa langsung sama mayit, tapi menjadikan mayit atau wali bulan itu sebagai bahan tawasul. Ya Allah, ya, dengan nama wali bulan kabulkan doaku. Dia tidak minta sama wali, tapi dia minta langsung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ulama katakan ini bukan syirik, karena mintanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita ingat ibadah itu harus sesuai dengan ajarannya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya cara itu bisa, tentu Nabi lakukan. Dan kalau seandainya cara itu bisa, tentu para sahabat setelah Nabi meninggal akan berdoa ya di dekat kuburannya Nabi, lalu mengatakan, Ya Allah, dengan nama Nabi, dengan kedudukan Nabi, kabulkan doa. Tidak ada, coba cari doanya Abu Bakar, cari doanya Umar bin Khattab. Tidak ada doa mereka setelah Nabi meninggal pakai nama Nabi, bawa nama Nabi, langsung. Oh ada, sebagian mengatakan dulu Umar bin Khattab ketika terjadi paceklik tawasul sama Abbas, pamannya Nabi. Tawasul sama Abbas, pamannya Nabi SAW. Maka kita tanyakan, Abbas saat itu masih hidup atau sudah meninggal? Masih hidup. Minta doa dari orang soleh masih hidup boleh. Orang hidupnya masih bisa doa, masih bisa boleh. Tidak ada masalah. Yang kita masalahkan adalah orang yang sudah meninggal. Dia doakan, dia selesai ibadahnya. Orang masih hidup boleh. Nabi SAW pernah ketika Umar pergi umrah, kata Nabi SAW, La tansana fi salihi du'aniku. Jangan lupakan kami di doa-doa baik. Nabi SAW juga nyuruh Umar bin Khattab kalau ketemu nanti orang yang namanya Uwais Al-Qarni, minta doa sama Uwais. Umar bin Khattab sahabat semua minta doa sama seorang dan minta doa sama orang soleh. Dan itu yang dilakukan Umar ketika paceklik, minta doa sama Abbas. Dan Umar mengatakan, Ya Allah, dulu kami ketika Nabi-Mu masih hidup, kami bertawassul dengan doa Nabi-Mu. Nabi yang doa minta hujan. Dan sekarang Nabi setelah sepeninggal Nabi-Mu, kami bertawassul dengan doa paman Nabi-Mu, yaitu Abbas. Maka sebenarnya dalil ini bukan dalil menguatkan hujah mereka, tapi menguatkan kita. Kenapa? Kalau seandainya memang boleh tawassul dengan orang-orang itu, kenapa Umar tawassul sama Abbas? Kenapa nggak sama Nabi? Mana lebih tinggi kedudukannya, Nabi atau Abbas? Nah, tapi kenapa Umar nggak lakukan? Jawabannya cuma satu, karena Nabi sudah wafat. Harusnya ke kuburan Nabi. Apa jawabnya Umar Khattab sama kuburan Nabi? Sebelah Masjid Nabawi. Harusnya ke situ. Ngapain ke Abbas? Lebih tinggi derajatnya Nabi lah. Tapi tidak dilakukan. Alasannya apa? Nabi sudah meninggal, sudah tidak ada hubungan dengan dunia ini. Nabi SAW dalam sebuah hadis juga mengatakan, ruhku dikembalikan untuk menjawab sholawat dan salam saja, yang lain tidak. Makanya Nabi SAW katakan ketika hari Jumat itu, Akhiru alaiya, sallu alaiya, salawatlah untuk
fa innaha tablughuni, karena salawat itu akan selalu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ruhku dikembalikan untuk menjawab salam, hanya untuk itu. Kalau semuanya didengar, tak apa Nabi bilang salawat dan salam aja semuanya didengar? Tidak, semuanya tidak didengar. Cuma salawat dan salam saja disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Si fulan bin fulan yang pengen salam, si fulan bin fulan udah salawat untukmu, disampaikan itu. Ya, jadi nama bapak kita pun disebutkan ketika kita salawat itu, nama bapak kita pun disebutkan di depan Nabi. Makanya para ulama mengatakan salah satu cara bakti kepada orang tua, kepada seorang bapak, caranya adalah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ketika kita bersalawat, malaikat datang ke Nabi menyampaikan fulan bin fulan, Faijo bin siapa? Salimi Faimi. Nah, Faijo bin Faimi menyampaikan salawat kepada disebut nama bapak kita. Salah satu cara berbakti kepada orang tua. Nah, itu kata para ulama. Nah, intinya seperti itu. Kenapa Abbasnya tidak? Karena Nabi sudah meninggal. Orang hidup boleh dimintai doa, boleh. Tawasul kita sama orang hidup dengan doanya boleh. Tawasul apa lagi yang boleh? Tawasul dengan ibadah kita. Seperti 3 orang yang terkurung dalam gua. Tawasul, ya Allah, kalau seandainya berbakti yang aku lakukan itu engkau ridhoi, bebaskan. Ya Allah, kalau seandainya dulu aku ingin berzina, akhirnya aku berhenti tidak jadi zina karena takut kepadamu, bukakan pintu gua itu. Oh, tawasul dengan itu. Tawasul dengan apa lagi? Nama Allah. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, ya Allah, ampuni dosa. Ya Allah, Engkau Maha Pemberi rezeki, ya Allah, maka berikan aku rezeki. Tawasul dengan apa? Nama Allah. Boleh. Tapi kalau tidak ada dalilnya tak boleh. Kenapa? Berarti kita mengada-ada. Berarti kita berbicara sesuatu atas nama Allah. Kita tahu. Kita katakan Allah suka nih sama amalan ini. Dari mana kita tahu? Ini berarti kita mengada-ada. Kita berbohong atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka poinnya yang kita jelaskan tadi, kalau ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa langsung tanpa perantara, dan itu yang Allah perintahkan, dan itu yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW, dan itu yang dicontohkan oleh ulama-ulama kita dari itu para sahabat, dari doa langsung. Doa itu langsung, tidak doa kepada wali fulan dan wali anda, dan minta kepada manusia doa. Kecuali masih hidup tawasul boleh, doakan saya ya boleh, orang masih hidup. Tapi kalau seandainya orang sudah meninggal, dia mau doa, dia butuh doa, bukan dimintai doa. Ya. Kita bingung kalau seandainya ke kuburan itu baca doa ziarah kubur atau tidak? Kita doakan orangnya atau tidak? Ini kita mau minta doa, masa didoain juga orang? Kita mau minta doa ya? Kalau kita ngapain kita doakan lagi kalau orang ini bisa doa sendiri? Jadi kita doa, ya, semoga Allah mengampuni dosa kami dan dosa kalian. Semoga Allah merahmati kami dan kalian. Kalau kalian masih baca doa, jadi kita doanya langsung sama Allah. Datang kuburan doanya langsung sama Allah. Panjang kuburan doanya sama walidas. Ya, dan itu adalah kesyirikan. Itu yang paling bahaya sebenarnya. Yaitu adalah kesyirikan ketika kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka sama seperti sholat kita. Kita sholat dan minta sama wali. Kita sholat ihdinas siratal mustaqim, pada siapa minta ya? Allah langsung. Kenapa minta sama yang lain? Kalau di sholat itu kita diajarkan minta langsung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Semoga bisa dipahami ya. Kita ingin jelaskan bahwasanya tauhid itu mudah. Tauhid itu mudah. Maka jangan dianggap tauhid itu memecah belah, itu yang salah itu. Padahal tauhid itu mengajak orang untuk beribadah pada Allah dengan baik, mengajak orang beribadah kepada Allah dengan ibadah. Dari mau doa itu nggak usah kemana-mana. Mau doa itu bisa dimanapun kita berdoa. Mau sholawat kepada Nabi bisa langsung ya. Mau sholat ya bisa, tidak perlu kemana-mana. Tidak untuk melakukan suatu ibadah. Tauhid itu mudah. Makanya Nabi katakan inna din yusrun, agama itu mudah.
aturan-aturannya itu mudah untuk dijalankan. Ribet apa ketika kita mengubah aturan-aturan tersebut. Ya, malahan yang kita ubah-ubah itu malah datangkan kemurkaan Allah, bukan maksud Allah. Sholat subuh Allah kasih 2 rakaat, nak mantap itu, 8 rakaat. Ya, bangun tidur 2 rakaat, masih segar, waktu masih panjang. Sampai 2 rakaat, 8 rakaat, tambah itu ada Allah. Rakaatnya kita tambah, dari itu Allah. Suatu udah kasih mudah, dia sulit-sulit ini, ya, mungkin itu bisa kita bahas. Semoga bisa insya Allah dipahami ya. Semoga Allah jaga tauhid kita. Berapa menit selesai? 1 menit kan. Tidak ada pertanyaan insya Allah, pertanyaan yang bertanya. Masuk sih. Nalas. Sekarang tulis soal itu. Doa amal itu. Tambah spesifik ya. Ini tambah spesifik. Lalu nanti diamankan jalan. Cari keberkahan itu boleh atau tidak? Maka yang pertama kita katakan, kalau kita mengatakan orang itu yang memberikan keberkahan syirik, karena yang bisa memberikan keberkahan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita meyakini orang itu diberikan keberkahan oleh Allah, biar mengalir keberkahannya ke kita, itu tak syirik. Cuman pertanyaannya adalah dari mana kita tahu orang itu diberkahi? Kalau tiup-tiup itu tuh boleh tidak? Nah, itu rupiah. Kalau niatnya rupiah boleh. Niatnya rupiah dia bacakan Al-Fatihah lalu dia tiup itu boleh. Siapapun boleh. Ya. Siapapun boleh, kita sendiri pun harusnya, makanya ruqyah itu bagusnya siapa yang ruqyah? Kita sendiri, makanya orang yang minta ruqyah ke orang lain itu tidak dosa, cuma tidak dapat keutamaan masuk surga tanpa bisa tanpa adab. Karena lebih baik ruqyah sendiri. Gitu. Tapi boleh nggak minta ruqyah sama orang? Boleh saja, tidak haram belum. Baik, itu yang pertama. Ya, jadi kalau minta ruqyah boleh. Tapi masalahnya meyakini orang itu punya barokah. Nah ini jadi masalah. Orang tidak pernah mengumpulkan. Orang tidak pernah ketika Abu Bakar jadi khalifah itu perlu Abu Bakar apa? Itu hanya terjadi pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Zatnya barokah itu cuma Nabi. Kita itu bisa diberkahi, tidak bisa dengan hal lain, ilmu, misalkan ya, majelis ilmu itu berkah. Karena di situ turun rahmat Allah dan sebagainya. Tapi beratnya orangnya itu tidak bisa kita katakan orang ini berkahi, orang ini berbeda. Apalagi di zaman sahabat kita lihat tidak ada orang ngumpulin rambut Abu Bakar, tidak ada. Yang ada di dunia cuma rambut Nabi. Dan itu pun wallahu a'lam di mana gitu. Tiba-tiba muncul. Banyak lagi. Dulu sahabat aja semuanya dapat. Dan itu pun cuma berapa? Kalau lain aja. Ternyata sama sekarang itu banyak. Di marketplace juga dijual ya. Dari mana dapatnya itu? Dari mana dapatnya? Gitu. Dulu ulama-ulama aja susah nyarinya itu. Rambut Nabi itu simpan sama sahabat, karena memang keberkahan. Ludahnya Nabi ditampung sama sahabat dia. Ludahnya dia enggak. Kita ditampung pula. Ludahnya Nabi beda. Nabi diberkahi beliau. Ludahnya Ustaz jangan Ustaz pula bekas minumnya. Bekas minum Nabi itu bukan. Karena berkah tubuhnya, makanya sahabat itu banyak pengen dipeluk Nabi, bersentuhan tubuhnya dengan Nabi. Dan itu tidak pernah terjadi ke sahabat yang lain. Tidak ada sahabat pengen peluk Abu Bakar, tidak ada. Peluk Umar, apalagi peluk Umar. Dia Umar lagi mau peluk Umar, ditampung sama Umar. Tidak ada, cuma Nabi. Terus kok kita sahabat tidak pernah digitukan, kenapa tiba-tiba orang sekarang digitukan gitu? Tidak boleh dimulai dari sahabat. Maka ada nih. Maka jangan mempermainkan kasihan kita itu, semangat beragama orang sekarang dipermainkan, cinta orang ke Nabi dipermainkan. Ini kainnya Nabi ada sertifikatnya. Coba buka marketplace dijual, sama sertifikatnya dijual.
Orang Saudi saja yang dulu Nabi tinggal di situ, peninggalannya di situ itu nggak ada yang tahu tuh tentang kisahnya Nabi ini. Sampai di itu. Terus orang nyiumnya nangis-nangis lagi gitu. Kita kasihan ya dibodoh-bodohi seperti itu. Ya Allah, layan lagi. Kita bisa beli, datang ke rumah langsung. Bisa belum rame-rame. Gara-gara ini apa disebarkan keberkahan, bulan ini berkah, bulan ini berkah, bulan ini berkah. Akhirnya orang berkah seperti itu. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari tipu daya syaitan, dari tipu daya orang-orang yang ingin memperburuk dan menjadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita semuanya. Barakallahu fiikum, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.